Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa melanjutkan kembali pembahasan ensiklopedia salat jilid yang pertama. Sebelum kita mulai kajian, saya sampaikan bahwa ada masukan dari sebagian teman-teman. Dulu kajian-kajian kita bisa bertanya lewat kertas masalah apapun. Kalau sekarang pertanyaan lebih banyak secara lisan dan kertasnya jadi kadang tidak terbaca. Sementara banyak masalah-masalah yang ditemukan sehari-hari yang mungkin bagi sebagian teman-teman itu urgent untuk mendapatkan jawabannya, dan Ustadz hanya bisa ditanyai di kajian. Jadi diminta sesi pertanyaannya kalau bisa dikembalikan seperti dulu, ada sesi pertanyaan dengan membacakan pertanyaan di kertas. Dan tidak dibatasi hanya masalah yang sedang dibahas. Maka silakan teman-teman apabila ada yang ingin bertanya sesuatu di luar dari materi disampaikan lewat kertas, insya Allah bila ada waktu dan kemampuan kita baca. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan sujudus sahwi atau sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena kelalaian atau kelupaan. Sekarang kita masuk dalam poin ketiga atau poin C, at-tafsil fi asbabi sujud. At-tafsil fi asbabi sujud wa ahkamuha. Rincian-rincian yang berkenaan dengan sebab-sebab melakukan sujud sahwi dan hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Kalau pertemuan lalu kita hanya bahas sujud sahwi itu kapan? Sebelum salam ataukah sesudah salam? Ya. Ini ada mushaf Madinah. Siapa yang bisa merincikan yang minggu lalu dicatat? Kapan sebelum salam dan 4 waktu kapan sesudah salam? 4 kasus. Coba. Gak boleh baca. Kalau baca semua bisa. Ada? Gak ada yang hafal? Coba lihat catatan antum ya. Sebelum salam itu adalah jika ada kekurangan dari sisi kewajiban-kewajiban sholat. Yang kedua, kekurangan dari sisi rukun-rukun sholat. Yang ketiga adalah apapun yang kasusnya seperti kasus Nabi. Dan yang keempat adalah apabila ada ragu-ragu tapi punya indikasi penguat. Kapankah sesudah salam? Pertama, bila kurang rokaat. Yang kedua, apabila kelebihan rokaat dan diberitahu atau sadarnya itu sesudah salam. Yang ketiga, apapun yang kasusnya seperti Nabi. Dan yang keempat adalah bila ada ragu-ragu tapi tidak punya indikasi penguat sehingga dia mengambil yang angkanya lebih kecil. Baik, sekarang kita mulai masuk dalam berbagai hukum yang berkenaan dengan sebab-sebab sujud sahwi. Apakah penambahan atau pengurangan ataukah ragu-ragu. Untuk menghemat waktu silakan pembaca bacakan Indonesianya. Poin C, beberapa sebab dan hukum sujud. Dari beberapa hadis tentang sujud sahwi yang telah disebutkan, tampak jelas bahwa sebab dilakukannya sujud sahwi itu ada 3, yaitu adanya penambahan, pengurangan, dan keraguan dengan 2 macamnya. Dengan 2 macamnya. Apa maksudnya? Keraguan dengan 2 macamnya. Pertama, keraguan dan ada indikasi penguat. Yang kedua, keraguan dan tidak ada
indikasi yang bisa membantu dia untuk mengingat sehingga dia mengambil yang lebih yakin, yaitu yang angkanya lebih kecil. Terus? Sedangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan sebab-sebab tersebut sebagai berikut. 1. Penambahan yang terdiri dari 2 macam. A. Penambahan yang berupa tindakan dan ucapan yang juga terdiri dari 3 kriteria. Ini rinciannya banyak ya. Nanti bacanya sedikit-sedikit. Yang pertama, penambahan dari bagian sholat. Penambahan yang merupakan bagian dari sholat itu sendiri. Seperti? Misalnya, penambahan berdiri atau duduk atau ruku atau rokaat. Ya, misalnya aja sujudnya 3 kali. Mungkin nggak? Mungkin ya. Sujud kan 2 kali. Bisa jadi kita lupa lalu mengerjakan sekali. Bisa jadi justru jadi 3 kali. Terus? Semua penambahan tersebut berupa perbuatan. Jika penambahan itu disengaja oleh seseorang, sholatnya pun batal. Ya. Jika menambah itu sengaja, maka batal sholatnya. Terus? Tetapi jika hal itu terjadi karena lalai, dia harus bersujud sahwi dan sholatnya pun menjadi sah. Kalau dia lakukan penambahan ini seperti sujud jadi 3 kali karena lupa, maka dia cukup sujud sahwi. Sholatnya jangan dibatalkan. Begitu. Begitu juga misalnya kasus yang terakhir minggu lalu ditanyakan, yaitu bangkit rakaat kelima. Bila menambah secara sengaja, maka batal sholatnya. Bila makmum tahu imamnya ini rakaat 5, kemudian dia bilang subhanallah, ternyata imamnya tidak mau duduk, lalu dia malah ikut berdiri, maka batal sholatnya. Karena apa? Karena menambah rakaat secara sengaja. Tapi kalau penambahan ini dia terjadi karena dia lupa, maka tidak apa-apa, nanti akan ada solusi, diantaranya adalah sujud sahwi. Ya tentunya dia harus duduk dulu, setelah dia bangkit rakaat kelima, kemudian diingatkan subhanallah, ya, dan ini ramai, maka imam tidak boleh maksa. Ya, masa sih ingatan imam sendirian mengalahkan ingatan makmum 10 orang? Maka dia harus duduk. Kemudian dia sujud sahwi. Lanjut. Jika terjadi penambahan 1 rakaat dan tidak diketahui kecuali setelah selesai sholat, dia juga harus bersujud sahwi. Ya. Jika penambahan rakaat ini dilakukan karena lupa dan dia tidak tahu kalau dia menambah itu melainkan setelah selesai sholat, ya misalnya semua orang lupa, misalnya imamnya lupa sedangkan makmumnya semua ragu, ya terutama kan yang diharapkan biasanya yang paling tengah, ya atau tidak? Yang paling tengah itu kan yang biasanya paling khusyuk, maka dia diharapkan bilang subhanallah, kok ini nggak ngomong, ke kanan ke kirinya nggak ada yang ngomong, sampai yang ujung ini kayaknya 5, tapi kok nggak ada yang subhanallah ya, jangan-jangan saya yang salah. Akhirnya selesai dari salam, ya, rakaat kelima, baru kemudian saling bertanya-tanya, tadi itu rakaatnya berapa? 5 kayaknya. Iya kan, iya, aku sudah benar 5 itu kayaknya aku bilang. Tapi karena tidak ada yang ngomong, akhirnya berlangsunglah rakaat kelima dan mereka baru tahu semua setelah salam. Maka mereka pun tetap sujud sahwi. Dan tidak perlu sholat ulang. Tidak perlu sholat ulang karena penambahan rakaat kelima ini tidak disengaja. Lanjut. Tetapi jika diketahui pada saat masih berada pada rakaat tambahan itu, dia hanya cukup dengan duduk seketika itu juga tanpa takbir. Kemudian bertasyahud, jika dia belum bertasyahud, kemudian mengerjakan sujud sahwi, kemudian mengucapkan salam. Ya. Kalau dia tahu rakaat kelima ini terjadi, ya, dalam posisi masih rakaat 5, belum selesai salam, belum selesai sholatnya, misalnya dia baru berdiri, Allahu Akbar, orang bilang subhanallah, kemudian dia tersadar bahwa dia salah, maka imam cukup duduk, kemudian tasyahud, kemudian sujud sahwi,
lalu salam. Lalu salam. Coba lihat di catatan teman-teman. Lihat catatan teman-teman. Sujud sahwi yang setelah salam nomor 2. Coba apa? Kelebihan rakaat dan baru tahunya sesudah salam. Berarti sujud sahwinya sesudah salam. Kalau dibalik, dia tahu ada rakaat kelebihan dan tahunya sebelum salam, berarti sujud sahwinya sebelum salam. Begitu. Saya masih ingat minggu lalu saya tanya gini, ayo Alfian, ya kan? Garna sebelum salam atau sesudah salam. Kemudian Aryo sebelum salam atau sesudah salam. Nah itu pertanyaannya adalah, kalau dia rakaatnya nambah dan dia taunya sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam atau sesudah salam? Jadi jawabannya apa? Sebelum salam. Begitu. Sampai sini paham ya? Lanjut. Orang yang mengetahui adanya tambahan atau kekurangan yang dilakukan oleh seorang imam, maka dia harus mengingatkannya. Ya. Kalau ada kelebihan atau kekurangan yang dilakukan oleh imam, maka untuk orang-orang yang mengetahuinya dan yakin bahwa itu salah, maka dia harus mengingatkan. Saya katakan dia tahu, yakin. Karena kata penulis di sini, yajibu 'ala man 'alima bi ziyadatil imami aw naqsiha tanbihuhu. Wajib bagi orang yang mengetahui bahwa imam itu melakukan penambahan atau pengurangan untuk mengingatkannya. Dan penulis di sini mengatakan dia tahu, dan tahu itu artinya tahu yakin. Artinya kalau ada orang tidak yakin juga, dia sendiri juga ragu-ragu, ini imam rakaat 5 apa benar ya rakaat 4 ya. Dia sendiri ragu-ragu, maka jangan terburu-buru mengucapkan subhanallah. Khawatirnya sudah benar malah jadi kacau. Begitu. Sama seperti kita menghafal sebagian ayat, sementara ayat-ayat itu ada kemiripan di sebagian surat dengan surat yang lain. Kemudian kita ragu, ya ini kok kayak hafalanku, tapi ini benar enggak ya? Imamnya kok lancar aja, dia enggak lupa. Ya, ini jangan-jangan ini salah imamnya, tapi kok mungkin ini ayatnya mirip aja kali ya. Mungkin mirip. Maka kalau cuma ragu-ragu, imamnya juga lancar, dia enggak tersendat, maka jangan dikoreksi. Begitu. Khawatirnya malah kita ngoreksi, malah kita yang salah dan bikin kacau konsentrasi imam. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, yang di dalamnya disebutkan, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku ini hanyalah manusia yang bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Oleh karena itu, jika aku lupa, ingatkanlah aku. Bagi kaum laki-laki, mengingatkan imam itu bisa dilakukan dengan cara membaca tasbih. Sedangkan bagi kaum wanita adalah dengan tepukan. Ya. Untuk laki-laki, mengingatkan imam membaca subhanallah. Adapun perempuan, maka tidak baca subhanallah, melainkan dengan bertepuk. Yaitu tapak tangan kanannya menepuk punggung tangan kirinya. Lanjut. Hal tersebut didasarkan pada hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, yang di dalamnya disebutkan, idza nabakum amrun fal yusabbihi ar-rijal wal yusafiqi an-nisa. Jika ada sesuatu yang salah dalam salat kalian, hendaklah kaum laki-laki membaca tasbih dan kaum perempuan menepukkan tangan. Dalam sebuah lafaz disebutkan, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha altafata ilaih wa innama at-tasfiqu lin nisa.
Jika ada sesuatu yang salah dalam sholatnya, hendaklah dia membaca tasbih. Karena jika dia membaca tasbih, dia akan mengingat kembali. Dan sesungguhnya tepukan itu hanya bagi kaum wanita. Nah. Imam berkewajiban untuk memperhatikan peringatan mereka jika dia tidak yakin benar dengan dirinya sendiri. Karena yang demikian itu berarti kembali kepada yang benar. Ya. Di bagian akhir disebutkan bahwa imam harus merujuk kepada tanbihnya makmum. Peringatan dari makmum itu dijadikan rujukan bagi imam jika dia sendiri tidak yakin. Boleh dicatat di dekat situ. Dan ingatan imam sendirian tidak bisa mengalahkan ingatan makmum ramai. Dan ingatan imam yang sendirian tidak bisa mengalahkan ingatan makmum yang jumlahnya banyak. Jadi kalau yang bilang subhanallah itu ada banyak, maka imam jangan memaksakan untuk mengikuti ingatannya. Lanjut. Yang kedua, tambahan yang bukan dari bagian sholat. Misalnya berjalan, garukan mengipasi tubuh, dan gerakan. Semua gerakan itu tidak memerlukan adanya sujud sahwi. Ya. Gerakan yang pertama adalah gerakan yang merupakan dari jenis-jenis gerakan sholat. Gerakan yang kedua, kata penulis, ziyadatun min ghairi jinsis sholat, yaitu penambahan yang bukan dari gerakan-gerakan sholat. Dia penambahan di luar dari gerakan sholat dan jenisnya bukan juga jenis sholat. Seperti jalan. Ya, contohnya apa? Ada istri sholat di rumah. Misalnya dia sholat di ruang tamu. Kemudian suaminya pulang. Suaminya bilang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mungkin saja dia maksudnya sebentar, sabar dulu, jangan dulu masuk begitu ya. Jadi istrinya tidak bergerak untuk membukakan pintu. Tapi suaminya bilang gini, Mi, cepat Mi buka, Abi kebelet. Sudah mau apa? Bukan pipis lagi, mau BAB dia. Cepat Mi, cepat Mi. Akhirnya terpaksa dia bergerak. Dalam kondisi sholat, dia mendekati pintu, berjalan, kemudian buka kunci, kemudian dia kembali ke sajadahnya. Berarti ini adalah penambahan di dalam sholat, tapi gerakan ini bukan gerakan sholat. Bukan dari jenis gerakan sholat. Bisa dipahami? Contoh yang paling banyak adalah menggaruk. Kan tidak ada standar SOP sholat itu menggaruk 3 kali, itu kan tidak ada. Garuk itu datang di luar dari jenis gerakan sholat. Ya, begitu juga misalnya batuk atau bersin. Ya, bersin nggak mungkin dia hace, maka dia terpaksa harus menahannya pakai tangan kirinya misalnya, atau dia tahan pakai sikunya, misalnya begitu. Maka ini semua kata penulis hadhihi al harakatu la sujuda laha. Maka gerakan-gerakan seperti ini tidak perlu sujud sahwi. Gerakan-gerakan seperti ini tidak perlu sujud sahwi. Gerakan seperti ini ada 3 macam. Coba dibaca. Gerakan-gerakan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, gerakan-gerakan yang dapat membatalkan sholat, yaitu gerakan yang berjumlah banyak dan secara berturut-turut tanpa adanya kepentingan yang mendesak. Yang kedua, gerakan yang bersifat makruh, yaitu gerakan yang tidak banyak tanpa adanya kebutuhan. Yang ketiga, gerakan yang dibolehkan, yaitu gerakan yang tidak banyak karena keperluan untuk itu. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mengerjakan salat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW yang menjadi istri Abu Al-As. Jika berdiri, dia menggendongnya, dan jika duduk, dia meletakkannya. Ditegaskan pula dari Nabi SAW, beliau pernah membuka pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha, sedang ketika itu beliau tengah salat.
Tidak ada perbedaan antara yang disengaja dan yang lupa dalam gerakan-gerakan itu, karena semua gerakan itu bukan bagian dari salat, serta tidak disyariatkan untuk sujud sahwi karenanya. Ya. Gerakan-gerakan yang kedua, yaitu yang bukan gerakan salat, ada 3 macam. Pertama adalah gerakan yang mubtilatun lis-shalah, yang bisa membatalkan salat. Kata penulis, contohnya adalah gerakan yang banyak, yang secara urf dinilai banyak. Banyak itu kayak apa? Jawabannya secara urf dinilai banyak. Gerakan yang banyak dan berturut-turut tanpa adanya darurat. Tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Seperti misalnya sedikit-sedikit lihat jam tangan dan itu berkali-kali. Lihat jam tangan. Jam tangan. Jam tangan. Terus misalnya kancing baju, kancing lengan baju dilepas, dipasang, dilepas, dipasang. Kancing kerahnya lagi dipasang, dilepas, dipasang. Itu terus dikerjakan. Ya, maka ini bisa membatalkan sholat. Kemudian yang kedua adalah yang makruh. Artinya sholatnya tetap sah, hanya saja pahalanya berkurang. Seperti gerakan yang tidak terlalu banyak, tapi tidak ada hajat untuk melakukannya. Misalnya melihat jam tangan, tapi tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Secara off dinilai tidak terlalu banyak. Misalnya per rakaat ngelihatnya 1 kali aja. Maka ini makruh, mengurangi pahala sholat, tapi sholatnya tetap sah. Gerakan yang ketiga adalah yang boleh, yaitu yang al-yasirah li hajatin. Gerakan ini gerakan ringan dan karena ada hajat. Misalnya menggaruk sedikit. Teman-teman pernah enggak misalnya pas sholat kakinya dikerubungin nyamuk. Nah, supaya enggak merunduk untuk menggaruk pakai tangan, akhirnya kakinya garuk kaki. Ya, kaki garuk kaki. Pernah? Itu kan garuk sedikit aja. Set. Maka ini tidak mengapa insya Allah. Atau pas kita lagi sholat, kita hadap ke tempat sujud, kita lihat di tangan kita ada nyamuk. Kok lama begitu? Akhirnya kita daripada digigit, kita gini kan. Kita usir dah. Atau kok lama kita pencet. Nah, mati dia. Ada darahnya lagi. Maka ini gerakan tidak membatalkan sholat karena ini ada hajat. Begitu. Nabi SAW dalam sholat beliau juga pernah mengerjakan gerakan-gerakan seperti ini. Nabi pernah sholat dengan menggendong bayi. Nabi sholat pernah sambil buka pintu. Sebagaimana tadi yang saya contohkan. Ada istri sedang sholat dalam rumah, suaminya ingin masuk dalam kondisi misalnya sudah kebelet. Maka terpaksa istrinya berjalan menuju pintu ya, dan membukakan pintu. Ini juga pernah dilakukan Nabi SAW. Maka ini semua gerakan yang tidak membutuhkan sujud sahwi. Dikarenakan bukan dari gerakan jenis sholat. Siapa yang bisa dapat mushaf? Kalau mau bukakan pintu dalam posisi kita tetap sholat tanpa membatalkan sholat. Membukakan pintu tetap dalam sholat tanpa membatalkan sholat, ada syarat. Apa? Tidak boleh berbalik ke belakang. Kasih hadiahnya. Ahsan. Tidak boleh berbalik ke belakang. Jadi kalau misalnya kita hadap ke kiblat, ternyata pintunya di belakang, maka gerakannya gerakan mundur. Bukan gerakan berbalik ke belakang terus, iya, apalagi ngomong ya, iya tunggu. Ya. Tidak boleh berbalik ke belakang. Cukup gerakannya mundur, terus tangannya meraih gagang pintu, meraih kunci, bukakan kuncinya, kemudian bukakan pintunya, terus maju lagi. Tidak berbalik ke belakang. Gerakan ketiga.
Yang penambahan ketiga adalah makan dan minum. Kalau makan dan minum secara sengaja maka jelas membatalkan. Coba dibaca. Jika seseorang melakukan keduanya dengan sengaja, sholatnya batal. Tetapi jika dilakukan dengan tidak sengaja, sholatnya tidak batal. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman hadis "Ufiya li ummati anil khotai wan nisyani." Diberikan maaf kepada umatku karena kesalahan dan kelupaan. Gerakan yang ketiga adalah makan dan minum. Bila dilakukan secara sengaja, dan ini pernah kita bahas, kita jarang ada lihat orang sholat sambil makan minum, itu jarang. Tapi yang banyak dilakukan apa? Misalnya ketika sebelum sholat dia makan daging, ya, kemudian dagingnya itu nyelip di gigi, sambil sholat lidahnya bermain. Kemudian giginya lepas, ada di atas lidahnya. Kalau dibuang ke depan, bukan karena orang berdosa, karena dia sholat dan bermunajat kepada Allah, lalu dia berludah ke arah kiblat. Nabi SAW mengatakan, "Man tafila tujahal qiblati ja'al yawmal qiyamah wa kana tafluhu baina ainai." Siapa yang berludah ke arah kiblat, maka nanti datang di hari kiamat dalam kondisi ludahnya ada di tengah kedua matanya. Tidak boleh meludah. Tuh. Yang boleh adalah diambil pakai tangan, terus masukkan di kantung. Atau diginin, diludah ke kantong. Atau ambil tisu, kemudian pakai tisu dipungut dari lidah. Begitu. Nah, sebagian orang, ini dagingnya masih enak nih. Kemudian ditelan. Ya, maka apa yang terjadi pada salatnya? Batal salatnya. Adapun bila dia makan atau minum secara tidak sengaja, ada yang bisa kasih contoh? Makan, minum tidak sengaja. Lagi sholat, makan, minum tidak sengaja. Iya. Dagingnya itu maunya dikeluarkan malah tertelan. Atau misalnya dia sholat, kemudian dia menguap tapi tidak ditutup, masuk nyamuk. Nyamuk itu temakan gitu. Maka ini kan makan yang tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan sholat. Lanjut. Poin B, tambahan yang berupa ucapan. Ini pun terbagi lagi menjadi 3 kriteria, yaitu yang pertama, tambahan yang berasal dari bagian sholat. Misalnya, mengucapkan kalimat yang disyariatkan dalam sholat, tetapi tidak pada tempatnya. Contohnya, membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud serta duduk, dan juga membaca tasyahud pada saat berdiri. Jika hal itu dilakukan dengan sengaja, yang demikian itu adalah makruh, dan tidak diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi karenanya. Namun, jika dilakukan karena lalai, disunahkan mengerjakan sujud sahwi karenanya. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman hadis Abdullah bin Mas'ud yang dimarfukannya, yang di dalamnya disebutkan, idza zada ar-rajulu au naqasa wal falyasjud sajadatain. Jika seorang melakukan penambahan atau pengurangan, hendaklah dia melakukan sujud 2 kali. Kecuali jika membaca bacaan tambahan ini di tempat zikir yang wajib, sementara dia tidak mengucapkan yang wajib. Misalnya, bacaan tasbih pada saat ruku dan sujud, dia wajib melakukan sujud sahwi karena meninggalkan yang wajib. Kecuali jika dilakukan penggabungan antara keduanya, zikir wajib dan bacaan tambahan, maka pada saat itu tidak wajib melakukan sujud sahwi, tetapi hanya sunnah. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang ada. Kalau yang pertama adalah penambahan gerakan, yang berikutnya adalah penambahan bacaan. Pertama, penambahan bacaan, yang bacaan ini adalah bagian dari sholat itu sendiri. Contoh, disebutkan tadi, seseorang membaca sebuah bacaan yang dia dituntunkan di dalam sholat, tapi dibaca di yang bukan tempatnya. Contohnya apa? Mau baca Subhan Rabbil Azim, tapi tidak di posisi ruku,
Mungkin karena sholatnya terburu-buru, jadi baru baca subhana rabbiyah, dia sudah bangkit. Jadi rabbiyah al-azimnya itu dibaca sambil berdiri. Begitu juga baru membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi karena sholatnya memang buru-buru, baru sami Allah dia sudah sujud sambil baca sami Allahu liman hamidah. Harusnya baca Allahu Akbar, dia malah baca sami Allahu liman hamidah. Ini kadang-kadang terjadi pada orang-orang yang misalnya dia sholatnya agak buru-buru, kemudian ada kerjaan, jadi dia tidak betul-betul konsentrasi. Kadang-kadang bacaan tasyahud dibaca sambil berdiri. Bacaan takbir dibaca sambil ruku. Bacaan ruku dibaca sambil i'tidal dan seterusnya. Kata penulis, fa in kana 'amdan fa huwa makruh. Wa la yajibu as-sujudu lahu. Kalau dia menyengaja membaca seperti itu, yaitu membaca bacaan-bacaan salat tidak pada tempatnya, maka berkurang pahalanya. Tapi tetap sah salatnya. Dikarenakan ini perbuatan makruh saja. Dan dia tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Adapun kalau dia lakukan itu karena lupa, maka sujud sahwi itu sunnah baginya. Tidak wajib, tapi sunnah. Untuk pengurangan nanti saja. Karena nanti insya Allah akan ada bagian pengurangan. Seperti harusnya baca tasbih di ruku, malah tidak baca apa-apa. Ya, ini kita fokus ke penambahan dulu. Untuk orang yang menambah bacaan, yang pertama adalah dibaca bacaan itu bukan pada tempatnya. Maka dia disunahkan untuk sujud sahwi bila dia lupa, tidak sujud sahwi bila dia sengaja tapi berkurang pahalanya. Kedua, yang kedua, mengucapkan salam sebelum sholat dikerjakan dengan sempurna. Jika hal itu dilakukan dengan sengaja, sholatnya batal karena dia telah berbicara di dalam sholat. Tetapi jika dilakukan di luar kesengajaan dan telah terjadi jarak yang lama atau wudhu yang telah batal, sholatnya itu pun batal dan dia harus mengulanginya. Sedangkan jika dia teringat akan hal itu sebelum jarak waktu yang tidak lama, dia boleh menyempurnakan sholatnya kemudian melakukan sujud sahwi. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba sedikit-sedikit diulang. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum sholat dikerjakan secara sempurna. Ya, salam sebelum sholatnya selesai. Salam sebelum sholat harusnya selesai. Seperti baru at-tahiyatulillah wa salatu wa tayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum selesai, kemudian salam. Salam aja. Misalnya kapan terjadi ya? Di ruang tunggu bandara, namanya dipanggil kepada Bapak Fulan diharapkan untuk segera, misalnya gitu. Jadi belum selesai tahiyatnya, bahkan belum sholawat, dia sudah salam duluan. Kata penulis, fa in kana 'amdan batalat. Kalau itu dilakukan secara sengaja, maka batal sholatnya. Kenapa? Sholatnya batal karena dia telah berbicara di dalam sholat. Tetapi jika dilakukan di luar kesengajaan. Jika di luar kesengajaan. Jika melakukan salam ini, padahal sholat belum sempurna, tapi itu terjadi karena lupa. Atau lebih tepatnya tidak sadar. Tidak sadar, gimana ya ngomongnya ini? Tidak sadar. Tiba-tiba langsung salam. Ada yang pernah pengalaman? Karena ngantuk. Karena membaca Innaka Hamidum Majid 2 kali. Yang pertama spontan salam. Oh gitu. Berarti dia baru baca at-tahiyatulillah wassalatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Langsung salam. Sementara salat Ibrahimiyahnya belum selesai. Sebenarnya ada rincian lagi. Tergantung kalau dia meyakini Allahumma sholli ala Muhammad
itu saja sudah cukup, tidak mesti sholat Ibrahimiyah lebih lagi. Ya. Tapi kalau saya pribadi, saya pernah sepertinya, yaitu tidak sadar, itu jari saya kan, apa sih namanya, waktu kita tahiyat kan jarinya harusnya memberikan isyarat. Nah ini mungkin karena sedikit mengantuk, jari itu akhirnya turun. Begitu saya tersadar dari kantuk itu, saya lihat tangan saya sudah berubah jadi zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Terus saya mikir lagi, tadinya aku sudah salam belum ya? Kayaknya belum salam ini. Belum salam. Ya. Berarti ini mungkin masuk di dalam contoh wa in kana sahwan. Bila itu terjadi dikarenakan kelalaian atau lupa. Rinciannya? Tetapi jika dilakukan di luar kesengajaan dan telah terjadi jarak yang lama atau wudhu yang telah batal, sholatnya itu pun batal dan dia harus mengulanginya. Ya. Kalau terlanjur salam, padahal harusnya belum salam, mungkin karena seperti kasus saya tadi, karena mengantuk, akhirnya jari yang tadinya memberi isyarat berubah menjadi zikir. Ya, bisa enggak? Antum bayangkan lagi gini, tiba-tiba ininya turun, telunjuknya turun, terus berubah menjadi ini ngitung ruas jari ini. Ya, berubah dia. Lalu kemudian sudah lama begitu ya, sudah ada pemisah yang begitu panjang. Misalnya saja setelah astagfirullah, kemudian zikir, gak lama kajian subuh. Pas kajian subuh sambil mikir, kayaknya aku tadi itu sholat subuh itu aku gak salam kayaknya. Maka ini batal sholatnya. Karena mulai dari jarak antara dia salam sampai dia ingat itu begitu panjang. Karena kajian subuh. Tapi kalau pemisahnya baru pendek, ya, astagfirullah. Kayaknya belum salam tadi. Dikembalikan lagi telunjuknya. Telunjuknya dibalikan ke arah isyarat. Kemudian baca at-tahiyatulillah, salatu wa thayyibat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia cukup sujud sahwi. Karena dia belum dianggap batal sholatnya. Sebab pemisahnya belum begitu. Assalamualaikum. Belum begitu lama. Begitu juga disebutkan tadi au naqadal wudu. Misalnya seseorang tidak sadar dia salam. Begitu dia salam, kemudian dia zikir, kemudian buang angin. Ya, maka ketika dia buang angin, batallah wudunya. Berarti dia tidak bisa kembali hanya pada tahiyat akhir saja. Dia harus ulang wudunya dan ulang sholatnya dari awal. Lanjut. Sedangkan jika dia teringat akan hal itu sebelum jarak waktu yang tidak lama, dia boleh menyempurnakan sholatnya, kemudian dia melakukan sujud sahwi. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau pemisahnya tidak lama, maka cukup disempurnakan sholatnya. Yakni maksudnya adalah cukup tahiyat akhir saja. Lanjut. Yang ketiga, kata-kata yang berasal dari luar sholat. Jika hal itu dilakukan dengan sengaja dan sadar, menurut ijma atau konsensus para ulama, sholatnya pun batal. Ya. Penambahan yang ketiga adalah penambahan kata-kata yang di luar dari bacaan sholat. Coba dinaik lagi ya. Penambahan berupa ucapan. Ada 3. Yang pertama adalah ucapan yang merupakan bagian dari bacaan sholat. Tapi bacanya tidak di tempatnya. Yang kedua adalah salam sebelum selesai sholat. Yang ketiga, bacaan ini adalah atau pembicaraan ini, penambahan ini berupa perkataan-perkataan yang bukan bacaan sholat. Dikatakan di sini, fa in kana amdan ghairu jahilin abtala shalah. Abtala as-salata ijma'an. Jika itu dilakukan secara sengaja dan orangnya bukanlah orang yang jahil tentang hal ini, maka sholatnya batal secara ijma'. Ya.
Contohnya apa? Kaget. Kalau kaget tidak sengaja. Bersin, ucapkan alhamdulillah. Boleh. Karena hadisnya, hadis siapa? Ayo. Balasan bersin. Ya, balasan bersin sebenarnya kan tidak boleh. Dan dia tahu, dia pernah ngaji itu nggak boleh. Tapi sengaja dia, yarhamkallah. Maka ini membatalkan sholat. Adapun hajim, alhamdulillah, itu boleh. Sebagaimana perbuatan siapa? Masih ingat? Muawiyah. Muawiyah yang mana? Muawiyah ada dua. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ada orang bersin, hajim. Alhamdulillah. Dia bilang apa? Yarhamkallah. Yang dimarahi Nabi siapa? Muawiyah. Yang bersin tidak dimarahi. Berarti mengucapkan alhamdulillah di dalam salat hukumnya boleh. Nah, contohnya boleh tadi. Apa tadi? Siapa tadi yang ngasih contoh? Membalas bersin secara sengaja. Yarhamkallah. Begitu. Maka ini bisa membatalkan sholat. Terus? Hal tersebut didasarkan pada hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Jika dilakukan karena lalai atau karena tidak tahu, yang benar adalah sholatnya tidak batal. Ya. Tapi kalau pembicaraan ini dilakukan karena ketidaktahuan atau ketidaksengajaan, contohnya siapa? Contohnya Muawiyah bin Al-Hakam. Kan harusnya tidak boleh bilang yarhamukallah. Yang boleh itu apa? Alhamdulillah. Tapi waktu itu Muawiyah bin Al-Hakam mengucapkan yarhamukallah karena dia belum tahu. Maka sholatnya sah. Makanya Nabi cuma marahi dia, tapi Nabi tidak suruh dia ulang sholatnya. Contoh tadi. Mi, cepat Mi. Abi sudah kebelet Mi. Ya, dan saya pernah lakukan itu kepada istri saya. Kok dikotok-kotok lama? Saya sudah kebelet. Saya intip di kaca, ternyata dia sholat. Maka saya teriak ke dalam, enggak, cepat enggak, sudah kebelet, cepat enggak. Yang harusnya dilakukan hanya cukup berjalan menuju pintu. Ya kan? Tapi misalnya istri diucapkan seperti itu, dia latah, dia bilang apa? Tunggu, ntar. Harusnya enggak boleh ngomong. Maka ini terucap, tapi bukan karena kesengajaan. Maka pendapat yang benar tetap sah sholatnya. Dan dia tidak disuruh sujud sahwi. Begitu. Contoh yang lain misalnya seorang ibu sholat di rumah. Kemudian dia lihat bayinya berjalan menuju dapur misalnya. Di sudut matanya dilihat bayinya itu mengambil misalnya saja mengambil pisau. Terus dia mengucapkan, saking takutnya terucaplah kata, maka ini insya Allah tidak mengapa, salatnya tetap sah. Dan dia tidak disuruh sujud sahwi. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Saya ringkaskan teman-teman. Di dalam sholat ada penambahan. Penambahan bisa jadi penambahan gerakan, bisa jadi penambahan berupa ucapan. Penambahan berupa gerakan ada beberapa model. Ada yang membatalkan sholat, ada yang tidak membatalkan sholat, ada yang harus sujud sahwi, ada yang tidak mesti sujud sahwi. Ucapan ini juga ada beberapa model. Ada yang harus sujud sahwi, ada yang tidak perlu sujud sahwi,
ada yang membatalkan sholat dan ada yang tidak membatalkan sholat. Rincian-rinciannya tidak perlu kita ulang lagi karena nanti akan memperlama, menghabiskan waktu. Saya tanya-tanya, teman-teman menjawab. Bagaimana cara laki-laki mengingatkan imam lupa? Tasbih. Bagaimana cara perempuan mengingatkan imam lupa? Bukan. Bertepuk. Bukan begini ya? Bukan, tapi hanya tepuk punggung tangan. Melihat jam berulang-ulang yang secara urf itu banyak. Batal atau tidak batal? Melihat jam sesekali. Batal atau tidak? Ya. Makruh ya. Menggaruk. Menggaruk boleh jika ada hajat. Karena ada juga yang gatalnya itu sedikit sini terus nanti yang lain digaruk juga. Ya, akhirnya jadi banyak gatalnya. Mengucapkan ya, membatalkan sholat atau tidak? Iya, tunggu. Membatalkan sholat atau tidak? Ada dua keadaan. Kalau sengaja, batal. Kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Harus sujud sahwi atau tidak? Ada pertanyaan? Kita lupa melakukan sujud sahwi gimana, Ustaz? Nanti. Bila sujud sahwinya pun lupa. Kan lupa gerakan, lupa bacaan itu disuruh sujud sahwi. Iya. Lah, sujud sahwinya pun lupa. Nanti belum. Ketika sholat, kaki kita digigit sama anak, Ustaz. Tapi kita tahu kalau kita teriak akan batal. Tapi kita nggak bisa tahan, Ustaz. Akhirnya kita teriak, aduh. Apakah batal? Itu biasanya refleks saja. Kita sholat, kaki kita digigit anak. Terus kita bilang, aduh. Itu membatalkan sholat atau tidak? Biasanya itu refleks, tidak bisa dipikir. Aduh, itu nggak ada. Ada nggak orang nahan aduhnya setelahnya? Nggak ada kayaknya. Ya. Ada pengalaman sholat di masjid, jadi imamnya ini suatu tasyahud akhir itu kita ikutin diam. Tiba-tiba dia lupa salam, tapi langsung astagfirullahaladzim. Itu jadi kita bingung apakah kita salam atau kita enggak. Imamnya lupa salam. Imamnya dari tahiyat tiba-tiba astagfirullah. Enggak tahu ujuk-ujuk tiba-tiba zikir, enggak salam. Makmum ngapain? Makmum salam sendiri. Tapi setelah itu imamnya ditegur. Apa Pak Imam tadi enggak salam kah? Kejadian. Ya, berarti ditegur imamnya. Kayaknya Pak Imam belum salam tadi. Nah, kitanya sendiri ngapain? Salam sendiri. Salam sendiri. Pertanyaan? Meludah ke kiblat selain sholat. Meludah ke arah kiblat tapi bukan posisi sholat, tidak boleh. Ya. Kecuali kita tidak ngerti arah kiblat. Tapi kalau tahu arah kiblat maka tidak boleh. Bolehkah kita mewasiatkan jika kita telah wafat? Ini insya Allah minggu depan, insya Allah minggu depan. Tolong Pak Bambang kertasnya disimpan buat minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.